Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik tentunya ya. Yang sedang sakit diberikan jalan lebih mudah untuk menemukan kesembuhan. Oke. Kembali lagi ya, kita mengadakan Gana reading di sini ya. Ini bukan pilih kartu ya. Oke, energinya tentu ini bisa resonate dan bisa tidak untuk kalian. Tidak semua yang menonton bisa resonate ya. Jadi apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan ya, yang Maha Pencipta, selepas dari doa dan usaha yang kita lakukan. Oke. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya dengan keyakinan kita masing-masing tentunya di sini. Oke. Dan tema kartu kita kali ini ya. Apakah alasan dia untuk mencintai kalian di sini? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Oke. Kita mulai. Apakah alasan dia mencintai kalian di sini? Cek kartunya. Oke. Maaf. Maaf ya. Alasan si dia mencintai kalian di sini ya. Nah, yang pertama, kalian itu adalah seseorang yang hadir dalam kehidupan dia, yang memberikan kekuatan secara lahir ya. Di sini ada koneksi dia dan kalian tuh seperti ada ikatan batin ya. Ikatan batin antara kalian dan dia itu di sini ada koneksi ya. Jadi apapun ya yang dia rasakan, kalian juga bisa merasakan itu. Dan di sini ya, dia melihat kalian tuh adalah seseorang yang sabar, tabah dalam menghadapi suatu ujian atau melewati suatu fase yang dimana menurut dia itu wow, hebat ya. Mungkin dia belum pernah menemukan seseorang ya yang sebelumnya bisa memberikan dia kekuatan secara dia untuk menjalani kehidupan ini ya. Dan kalian itu bagi dia ya adalah bisa dibilang cermin ya. Ya. Dimana ketika dia melihat kalian untuk pertama kali mungkin kayak ada satu kecocokan ya. Yang dimana dia berpikir kayak melihat bayangan dia sendiri. Mungkin ya kalian tuh secara prinsip, secara pola pikir ada 65% ada kesamaan dengan dia ya. Dalam menjalani suatu kehidupan dan memberikan suatu penilaian tentang sesuatu, kalian tuh hampir ada kesamaan
hampir ada kecocokan. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan kalian di sini, dia kayak menemukan, mungkin bisa dibilang kayak kembaran dia gitu ya. Secara pola pikir kalian tuh nggak jauh beda, ya. Dan kalian juga adalah seseorang yang bisa memberikan suatu motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Bisa memberikan suatu harapan yang lebih membangkitkan, ya, membangkitkan ini dia ya, pola pikir dia gitu. Yang mungkin tadinya dia berpikir tentang sesuatu itu sempit gitu. Ketika kalian hadir maaf ya, agak serak. Ketika kalian hadir gitu dalam kehidupan dia gitu, ketika bertemu dengan kalian, banyak sekali yang berubah di dalam diri dia. Itu ya, mungkin dari cara dia berpikir, dari cara dia mengolah emosi, dari cara dia bagaimana menghargai suatu hubungan. Banyak sekali pembelajaran di sini tentang kehidupan yang kalian berikan pada dia, tentang pengalaman yang pernah kalian ceritakan kepada dia. Itu bagi dia tuh luar biasa gitu ya. Dan kalian adalah seseorang gitu ya, dia berpikir kalian adalah seseorang yang tidak mudah ya, mungkin bisa dibilang kalian tuh nggak mudah didapatkan, kalian juga tidak mudah untuk melepaskan. Kalian ada tipe-tipe orang, bagi dia adalah orang yang sulit untuk didapatkan, sulit sekali mendapatkan suatu kepercayaan dari kalian, ya. Jadi bagi dia mendapatkan kalian itu adalah suatu tantangan, ya, suatu tantangan yang benar-benar gitu ya, yang harus dia lewati gitu. Karena jalan cerita kehidupan kalian di masa yang lalu, atau pernah berapa kali mendapatkan suatu kegagalan, itu membuat kalian tuh protektif banget gitu untuk seseorang yang datang. Jadi kalian tuh nggak terkesan murahan gitu ya, nggak terkesan mauan gitu. Dia tahu itu, dan itu yang membuat salah satu ini alasan dia untuk mencintai kalian, ya. Karena kalian tuh orang yang unik gitu. Bagi dia kalian tuh orang yang unik, ya. Dan dia ini sudah banyak ya melewati fase-fase dimana dibilang keterpurukan, iya, ya. Mungkin pernah dikhianatin atau ditinggalin, iya. Tapi ini orang gitu, begitu menemukan kalian, dia merasa kayak seperti beruntung. Luka-luka yang dia alami, dia bisa melupakan sedikit demi sedikit di sini ya. Ya, dia menjadi kuat kembali setelah rapuh ya. Oke, dan terlihat di sini dia bisa menentukan sikapnya ya. Ya mungkin tadinya kayak nggak pernah mau mengenal seseorang lagi gitu ya. Tapi di sini dia kayak punya keberanian dan benar-benar dia punya rasa percaya diri. Kalian telah membangkitkan rasa percaya diri dia yang sempat hilang. Itu adalah alasan kenapa dia memilih kalian untuk dicintai. Ya, karena secara ini dia, kalian tuh udah menyentuh hati dia di sini. Bukan cuma sekedar hello ya, tapi benar-benar kayak sudah meresap gitu ya. Apa yang kalian bicarakan itu benar-benar kayak sudah nyuri hati dia di sini. Ya, jadi yang tadinya dia itu seakan-akan nggak tahu jalan tujuan dia itu kemana, tapi saat bertemu dengan kalian gitu, seseorang yang mampu gitu membuat dia itu kembali lagi
merasa percaya diri ya di sini ya. Dia penuh rasa percaya diri di sini tentang apa langkah dia ke depan. Itu kalian berperan sangat penting sekali dalam kehidupan dia di sini ya. Dia merasa kalian adalah seseorang yang pantas gitu ya, ada di samping dia. Oke. Mungkin tadinya yang dia hatinya keras ya, yang tadinya nggak percaya akan seseorang gitu ya, yang bisa terima dia apa adanya, tapi ketika bertemu dengan kalian di sini dia merasa bahwa kalian tuh menghargai dia gitu. Dia merasa kayak dihargai bertemu dengan kalian. Kasih sayang kalian di sini mengubah pola pikir dia yang tadinya keliru ya, tentang sesuatu yang terlalu berlebihan gitu ya. Rasa takut yang terlalu berlebihan yang dia miliki ketika bertemu dengan kalian itu hilang ya. Oke. Kalian adalah salah satu orang yang membuat dia bisa kembali ya, percaya diri dalam menjalani kehidupan ini. Dan memang terlihat kalian tuh bukan cuma bisa merebut hati dia gitu ya, tapi kalian juga sudah bisa melewati banyak fase bersama dengan dia di sini. Ya, entah itu mungkin kecemburuan, entah kalian ini lagi berjauhan, kalian bisa memahami dia ya, walaupun mungkin kalian sendiri itu kayak banyak menahan ininya ya, menahan sesaknya gitu ya untuk hubungan ini. Tapi dia percaya kalian itu adalah orang yang benar-benar bisa menjaga komitmen, benar-benar bisa menjaga kesetiaan. Oke. Itu adalah salah satu di antara kenapa ya dia mencintai kalian gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Apa yang selalu dia pikirkan tentang kalian ya? Apa pikiran dia ya tentang kalian? Dalam hubungan ini apa sih yang selalu dia pikirkan tentang kalian? Queen of Wands, Two of Wands. Ya. Maaf. Di sini dia berpikir ya, juga berpikir tentang kalian. Dia ingin gitu ya, menjadi salah satu orang yang paling penting dalam kehidupan kalian. Ya. Dia berpikir tidak akan pernah ya menyerah, walaupun ada seseorang mungkin yang menginginkan kalian di luar sana. Dia nggak akan pernah takut untuk bersaing mendapatkan kalian di sini, karena bagi dia kalian adalah kekuatan hati dia. Jadi dia nggak akan biarkan gitu ya siapapun gitu yang ingin mengganggu hubungan kalian atau ingin mengusik ketenangan. Dia nggak akan biarkan. Jika dia tidak mendapatkan restu dari orang tua atau orang-orang terdekat kalian tidak mendukung hubungan ini, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan berjuang sebisa mungkin. Ya. Itu yang dia pikirkan ya di saat mengingat kalian. Oke, kita lihat lagi ya.
dia berpikir, di saat mengingat kalian, ya, di sini timbul ya keinginan dia itu untuk mengejar ya apa yang dia inginkan dulu sebelum datang kepada kalian. Dia menginginkan ya ada suatu kesejahteraan di mana di saat dia datang kepada kalian bisa memberikan kebahagiaan, bisa mencukupi. Intinya dalam keadaan mapan. Itu yang dia pikirkan ya. Oke. Dan di sini ya apa yang dia lakukan gitu ya tentang kerja keras, atau di sini ada yang sedang berjauhan, menyelesaikan studi, atau mungkin ada rencana lain gitu ya yang harus diselesaikan di sini ya. Dia akan menyelesaikan itu, dia akan mengejar mimpi-mimpinya dulu ya untuk datang, dan semua itu dilakukan untuk kalian. Itu pikiran dia ya di saat mengingat kalian. Di sini alasan dia mencintai Alisa pun sudah jabarkan tadi, dan apa yang dia pikirkan di saat mengingat kalian. Oke. Berarti dia ini kayak ada niatan yang tulus ya dalam menjalin hubungan bersama dengan kalian. Ya. Oke. Nah, dia nggak ingin gitu ya kalian itu berada dalam situasi yang sulit jika bersama dia. Dia menginginkan ketika keputusan dia untuk datang kepada kalian, dia tuh sudah banyak gitu. Intinya secara finansial dia itu maunya sudah mapan ya. Jadi nggak ingin kalian tuh dalam kesulitan ya. Intinya dia kalau ingin bersama dengan kalian itu memberikan suatu kenyamanan ya, bukan suatu yang tidak nyaman. Nyaman dari hubungan, nyaman dari ekonomi. Karena di sini dia orang yang bisa dibilang pekerja keras, walaupun mungkin hasilnya tidak seberapa ya, maaf tapi nggak semua loh ini ya yang dia dapat. Tapi itu pikiran dia di saat dia mengingat kalian. Ada suatu ketulusan ya, ada suatu pemikiran yang benar-benar di sini ingin membahagiakan kalian, dan tidak ingin di saat dia bersama dengan kalian gitu dia cuma memberikan suatu kesusahan gitu. Dia nggak mau gitu ya. Intinya dia di sini inginnya kalian tuh bisa bahagia gitu ya. Oke, jadi dia sebisa mungkin untuk menstabilkan dirinya dulu. Dia sebisa mungkin untuk memperbarui dirinya dulu, entah dari pola pikir, entah itu dari kehidupan. Dia akan perbaiki semua dulu sebelum bersama dengan kalian di sini ya. Dan mungkin juga di sini kalian tuh kayak merasa gue kurang waktu nih sama lo gitu. Iya, ada juga ya yang berpikir seperti itu, kekurangan waktu ya, karena dia mungkin terlalu sibuk ya. Kalian bisa berbeda waktu. Jadi inilah tantangan hubungan kalian gitu ya di sini ya.
Oke. Itulah tantangannya ya. Jadi kalian itu kayak nggak begitu banyak ini ya, banyak waktu mungkin, tapi nggak semua. Jadi kalian tuh kayak dituntut untuk lebih memahami dia di sini ya. Oke, kita lihat lagi alasan dia mencintai kalian. Ya. Dan ini dia adalah seseorang yang bisa dibilang sedikit pasif. Ketika bertemu dengan kalian, tertantang, ya. Ada tantangan tersendiri, ada gairah tersendiri untuk mendapatkan kalian, yang mungkin sebelumnya nggak pernah dia rasakan bersama orang lain, ya. Kalian di depan dia gitu ya, menurut dia orang yang sangat ceria, orang yang sangat punya ini ya, sesuatu yang unik yang bisa membuat orang tertarik pada kalian, yang bisa membuat orang, mungkin lawan jenis itu nggak bisa nolak pesona kalian. Jadi wajar saja gitu ya, dia merasa penasaran dengan kalian di sini ya. Memang ini orang, dia gitu ya, maaf, dia ini aslinya sih sedikit pasif gitu, tapi ketika diimbangi dengan kalian, kayak ada suatu tarikan gitu ya di sini yang membuat dia lebih berani gitu ya, lebih berani, yang mungkin tadinya nggak cuman kalem ya, nggak begitu banyak bicara, tapi ketika bertemu dengan kalian, so dia banyak perubahan di sini, dari sikap, dari dia memandang lawan jenis itu beda. Yang tadinya cuman datar ya, ketika bertemu dengan kalian, dia merasa tertantang. Oke. Kalau dia seorang maskulin ya, yang kalian tujukan, dia merasa tertantang mendapatkan kalian. Dia awalnya pasif gitu ya. Kalau ini seorang feminim yang kalian tunjukkan, dia yang hatinya dia ketutup, tapi ketika bertemu dengan kalian, dia bisa buka hati dia, karena kalian tuh udah Lisa bilang tadi, unik gitu ya, punya cara sendiri bagaimana caranya untuk membuat seseorang itu suka dengan kalian. Kalian juga adalah seorang dalam hubungan sangat pintar. Bagaimana caranya membuat orang penasaran, bagaimana caranya membuat orang suka pada kalian. Kalian pintar itu. Oke. Jadi dia nggak lolos ya, dapat kalian. Oke. Alasan dia untuk mencintai kalian di sini.
Pertama, ya, karena dia adalah seorang single, ya. Dia emang benar-benar sulit untuk membuka hati, ya. Di sini sama, energi dia sama kalian tuh hampir sama. Kalian orangnya menantang gitu ya. Nah, itu yang bikin dia kayak benar-benar dalam kesendirian dia tuh kayak bangkit gitu ya. Awalnya dia lebih memilih untuk sendiri gitu ya, menikmati hidup dia. Mungkin dia bilang kalau suatu hubungan tuh kok ribet banget gitu. Dia nggak suka orang yang begitu ribet gitu ya di sini. Tapi setelah bertemu dengan kalian, dia mau ribet gitu ya. Entah dengan sikap kalian ya, yang juga menguji kesabaran dia. Karena di sini sama-sama saling membutuhkan intinya ya. Oke. Oke, terlalu banyak. Nah, di sini ya, dengan kehadiran kalian, dia bisa lebih percaya diri ini ya, entah itu di dalam lingkungan dia yang tadinya mungkin dia merasa jomblo tuh nggak enak banget gitu, tapi ketika bertemu dengan kalian dia yakin gitu, dia bisa kok bahagia seperti teman-teman dia yang lain. Dia bisa punya suatu hubungan yang serius intinya, yang bisa berlanjut ke komitmen yang lebih tinggi. Dia percaya ketika melihat kalian di sini. Jadi sebenarnya di sini kayak dia itu nggak mau mengalami suatu kegagalan lagi, manipulasi lagi. Dia nggak mau, ya. Jadi begitu ketemu dengan kalian, dia yakin, dia menawarkan ya suatu hubungan dengan kalian di sini. Oke. Apakah di sini dia itu akan selalu positif pikirannya pada kalian? Kita lihat ya, apakah dia akan selalu berpikir positif tentang kalian. Apakah dia itu selalu berpikir positif tentang kalian di sini? Kita lihat ya. Oke. Terlalu berat. Apakah dia selalu berpikir positif? Nah, di sini gitu ya. Dia itu bukan gak positif ya, tapi seringkali ya pikiran dia itu kadang yang aneh-aneh. Aneh-aneh apa? Perasaan jealous ya. Mungkin dikiranya kalian tuh ada yang deketin, atau kalian telat balas chat dia gitu. Nah, di saat kalian tuh ada perubahan dikit, nah dia tuh berpikir, apakah kalian tuh udah gak sayang sama dia, apakah kalian tuh udah gak cinta sama dia. Jadi kayak panik sendiri gitu ya. Padahal ya kalian tuh gak ada yang seperti itu, tapi kenapa dia panik gitu ya. Ya karena tadi tuh ya, perasaan sayang dia jadi bersikap posesif. Dia punya masa lalu dan luka batin yang belum benar-benar sembuh gitu ya. Apakah
dia bisa berpikir positif. Nah, dia selalu ada rasa ketakutan, ya, dimana kalian tuh di saat kalian berselisih, ya, atau salah paham satu dengan yang lain, nah, dia tuh takut gitu ya. Kalian tuh udah nggak sayang, udah nggak cinta sama dia gitu ya di sini. Nah, dan ada juga gitu ya yang di ini ya, dia itu kadang berpikir kalau lo memang udah nggak sayang sama gue, baiklah gue pergi walaupun gue tuh sayang sama lo. Nah, jadi pikiran tuh ada yang keliru, terjadilah salah paham seperti ini. Padahal kalian kan sama-sama sayang di sini, ya enggak? Jadi ribet jadinya, kayak ini. Dan kalian tuh sama-sama sayang gitu. Nih, jadi kayak capek dalam suatu hubungan kaliannya, kalau melihat dia uring-uringan yang gak jelas seperti itu ya, kalian juga capek gitu, kadang ingin mengakhiri, udahlah gue akhiri aja gitu, karena pemikiran tadi itu ya. Oke, dan kali kita bahas ya di video yang lain, apa sih yang membuat dia selalu berpikiran negatif gitu ya. Oke, tapi hubungan ini gitu ya selalu bisa kembali lagi ya, walaupun sudah on off ya, karena memang semesta ada ridho di sini ya, ada restu untuk kalian ya, ada restu untuk perjalanan kalian di sini, untuk cinta kalian ya. Oke, itulah alasan dia kenapa mencintai kalian, dan apakah dia selalu berpikir positif tentang kalian, tapi nyatanya ada juga yang berpikiran negatif, sehingga kalian di sini ada ribut kecil ya. Oke, dan kenapa kalian nggak bisa selalu lepas dari hubungan yang seperti ini ya, karena memang ini sudah adalah suatu jalan yang sudah ditentukan oleh semesta, yang memang harus kalian jalani ya. Oke, cukup di sini ya penjelasan Alisa. Alisa meminta maaf jika ada kata-kata Alisa yang salah dalam penyampaian atau readingan ini ya, atau yang tidak sopan mungkin ya. Dan Alisa juga mendoakan ya, semoga apapun yang kalian inginkan atau harapkan, semoga bisa kalian capai gitu ya. Semoga selalu dalam kebaikan intinya. Oke, di sini ada energi ya yang lebih keras sekali. Di sini ada Leo, ada energi Scorpio ya, ada Gemini ya, Aquarius, ada dari Virgo, ada Libra ya, yang paling mendominasi. Ini tidak terpatok oleh zodiak ya sayang. Kalau memang ini, walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan tadi ya, kalau energinya terasa resonate, berarti ini readingan untuk kalian. Oke ya, salam santun, semoga selalu sehat dan tetaplah berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.